contoh produknya kita nih Mas. Udah bawa salah satu contoh. Ini saya bawa yang 50 gram. Coba. Jadi cek keasliannya kan tinggal scan aja udah simple Mas. Ini ada barcode ya nih. Kalau misalnya apa teman-teman taruh beli nih, ini bisa dicek di sini ya Mas. Iya. Oke, balik lagi sama gua Eja di BTW Podcast Galeri 24. Hari ini kita akan ngebahas agak serius kayaknya. Hari ini nih agak serius kita ngebahas tentang emas. Dari kemarin kan kita udah santai-santai nih. Sekarang kita mau kasih sebuah edukasi tentang emas. Mungkin emasnya ini lebih ke emas batangan ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya-tanya tuh perbedaannya apa sih emas itu? Kenapa ada si A, si B, si C? Terus juga ngebedainnya ini kok bisa sekilo, ini kok bisa segram, ini kok bisa 0,5 tuh gimana cara mengukurnya? Sama mungkin teman-teman juga sering ngelihat kayak ada tulisan 999 atau 9. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Karena hari ini gue udah ngedatengin temen gue nih. Ini superhero-nya pembuat emasnya Galeri 24 nih. Ada Pak Asep. Halo Mas. Ya. Sapa dulu. Halo. Emas kita. Salam kenal semuanya. Nah, ini Pak Asep ini nih bertanggung jawab untuk semua pembuatan emas ya Pak ya di Galeri 24 ini ya Pak. Iya, iya. Ini kita kenalan dulu nih sama Pak Asep. Nih sebelum juga mohon maaf lahir batin untuk teman-teman generasi emas nih karena kita habis lebaran nih. Nih ngomong-ngomong Pak Asep kemarin lebaran kemana nih Pak? Macet-macetan nggak? Alhamdulillah mudik. Mudik cuman nggak jauh lah di Cirebon. Oh Cirebon. Ya. Cirebon. Tapi kan macet juga itu Pak kemarin itu. Ya itu kan serunya Mas. Oh iya benar. Setahun sekali kita ngikutin tuh kan. Harus ada. Berarti dari Jakarta tuh udah bawa emas tuh ya untuk dibagi-bagi itu. Ada lah beberapa keluarga inti yang ini loh mulai THR-nya pakai emas lah, jangan pakai uang. Wah, gitu Bang. Kan kalau saya kemarin bawa juga tapi 0,05. Iya. Bagiin ke anak-anak ya kan. Sekarang emang udah harus begitu, udah keluar-keluarin lagi lah. Emang lagi musim Mas, jadi emas-emas batangan sekarang tuh konsepnya udah nggak ke investasi lagi, bahkan ke souvenir, ke pemberian ucapan terima kasih, mungkin orang rekan kerabatnya ada yang nikahan segala macam, ini udah jadi alat untuk gift gitu. Karena juga beberapa saya lihat kayak teman-teman nikahan tuh udah ngasihnya tuh pakai emas, kan, souvenir emas kayak gitu. Udah jadi emas sekarang itu nggak kayak dulu yang hanya monoton untuk disimpan di rumah sebagai investasi gitu kan. Sekarang udah banyak motifnya, banyak jenisnya, udah banyak banget lah Mas. Jauh berkembang daripada dulu. Iya, jelas. Apalagi kan sekarang ini udah banyak juga ya Pak. Jadi kita bisa bilang kalau kita sudah bisa beli emas sejak dini. Iya. Sudah bisa menabung emas sejak dini. Betul. Iya, karena benar-benar banyak emas-emas yang mungkin kalau dulu mungkin nggak ada ya Pak ya. Kalau sekarang mungkin udah banyak yang ya 0,0 berapa. Kita bisa beli langsung untuk nabung untuk anaknya ke depannya ya kan Pak. Cuman pertanyaannya gini Mas, oke banyak yang jual emas-emas dalam bentuk kecil-kecil ya. Kita sebut itu micro gold atau baby gold, terserah lah. Nah, emas kecil ini kan tetap mereka juga menjual jaminan Mas. Yang tadi Mas bilang kan ada yang ngejual emas ini kadarnya 99, ada emas yang ngejual kadarnya 93 kali, bahkan ada yang ngejual 94 kali. Nah itu yang harus teman-teman tahu bedanya apa sih 92 kali, 93 kali, 94 kali. Jadi jangan melihat ke harga aja. Ya misalkan ada satu brand gramasinya sama 0,01 gram, kadarnya 99, dia ngejual misalkan 1000. Nah, ternyata ada yang lain nih ngejual 2000, kadarnya 9-nya ada 4 kali nih, gitu kan. Nah, jadi ngebandinginnya jangan apple to apple di harga, Mas. Lihat juga kadarnya. Terus jaminannya juga, kadar itu ada jaminannya juga. Khusus untuk yang di Indonesia, misalkan ada jaminan SNI atau jaminan yang lain gitu kan. Itu dilihat juga. Mereka mencantumkan ke itu jaminannya. Gitu. Jadi jangan asal
tulis aja 92 kali atau 93 kali. Nah, itu dasarnya apa, Pak? Bisa kecetak 94 92 kali atau 9. Jadi balik 6 kali kayaknya 6 ada. kali. Ya. Dulu ada sejarah sih, Mas. Ada sejarah yang sampai tembus 95 kali. 95 kali Mas ada dulu di Departemen Australia. Cuman itu udah diputus, ada regulasi namanya apa sih? Pengumpul LBMA lah istilahnya. Jadi London Bullion Market Association ini menstandarisasi kalau emas murni atau logam mulia ini maksimal kadarnya 99,99 atau 94 kali. Nah, dasar dari situ di Indonesia ini muncullah tahun 2020 SNI 8880. Itu mengatur tentang kadar, tentang kemurnian, dan juga tentang paduan emas, Mas. Paduan emas. Jadi emas. Paduan atau panduan, Pak? Paduan tuh kayak semacam campuran lah ya. Oh, campuran. Misalkan Mas kan mungkin udah nikah belum, Mas Eza? Udah. Oh, udah. Cuma Udah pernah aja. Beli cincin kawin? Oh, udah pasti. Udah. Pak. Udah dong. Kira ini jab kabul aja. Pakai kawan. Iya, iya. Nah, biasanya di situ kan tertulis 22K, 20K, gitu kan ya. 17K itu 17 karat gitu kan, atau 23 karat atau 24 karat. Nah, 24 karat ini tidak sama dengan emas batangan murni, Mas, yang sudah diatur di SNI. Yang di SNI ini apabila kemurnian emas atau emas murni ini 99,99%. Kalau emas 24 karat, nah ini nih Mas, yang jangan rancu ya teman-teman, jangan rancu tuh, emas 24 karat itu belum tentu murni. Jadi emas 24 karat belum tentu murni. Enggak murni, malah bukan belum tentu, tidak murni. Terus karena yang murni itu yang murni itu dia bisa mencantumkan 99,99%. Itu jamin murni 4 kali. Tapi kalau misalkan 24 karat yang sudah diatur di SNI 8880, 99,90% sampai 99,98%. Oh. Jadi di bawah 94 kali nih Mas. Tapi itu 24 karat. Tidak murni. Kalau bicara emas batangan murni ya wajib hukumnya mencantumkan 99,99%. Tapi untuk yang 94 kali atau 95 kali ke atas itu nggak ada ya? Tinggal 94 kali. Cukup di 94 kali. Jadi 94 kali ini pengujiannya pun sudah diatur Mas di dalam SNI ya. Jadi di situ ada pengujian kemurnian emas secara destruktif. Itu menggunakan alat tertentu, nama alatnya ICP. Nah, yang diukur itu kemurniannya Mas, kemurnian emasnya nih yang kita uji. Sudah masuk 94 kali berarti kita lolos untuk dilanjutkan ke tahap produksi emas batangan gitu. Nah, di kita nih di Galeri 24 itu udah punya laboratorium sendiri untuk kemurnian itu. Untuk kemurniannya, dan labnya kita sudah terakreditasi nih Mas, alhamdulillah di SNI 8880. Dan yang kemurnian 94 kali. Ya, karena ini kan SNI ini kan dipegang oleh lembaga pemerintahan ya, BPKB, Balai Besar Kerajinan dan Batik yang ada di Jogja. Nah, mereka selalu intens mengaudit kita setiap setahun sekali, surveillance, nanti 3 tahun atau 4 tahun sekali nanti audit ulang, mengecek kita tuh masih menerapkan SNI 8880 secara konsisten atau tidak gitu. Jadi dicek di sini mulai dari bahan baku awal betul tidak kadarnya sudah 94 kali, nanti proses, setelah proses di ending produk kita tes ulang. Jadi hasil produknya tuh kita sampling, kita uji lab lagi kadarnya masih 94 kali atau tidak gitu. Nah, kalau sudah 94 kali baru kita kemas lah. Kemas, kita beri sertifikat, terus nanti kita ada identitas penomoran seri untuk gramasi tertentu. Di gitu, emasnya atau di kemasannya? Di emas dan di kemasan itu harus sama. Harus sama ya? Harus sama. Jadi nanti kita grafir, terus di kemasannya nanti ada kayak semacam QR code.
Oh iya, Jadi QR code ini isinya selain dari informasi umum tentang kita Galeri 24, di situ juga ada identifikasi teknis produk tersebut, Mas. Keaslian, gramasi, terus nanti ada nomor seri, itu semuanya tertuang di situ. Dan balik lagi nih, QR code-nya kita itu sangat spesifik, Mas. Jadi kalau misalkan Mas Eza punya aplikasi QR umum lah ya, di scan produk kita QR-nya. Sekarang kan bisa langsung pakai kamera ya? Pakai kamera kan, nah tapi di kita nggak bisa, Mas. Kita harus khusus, kita ada aplikasi sendiri. Biar lebih aman ya? Biar lebih aman kalau misalkan itu betul produk kita di scan pakai aplikasi yang sudah kita siapkan, itu muncul, Mas, asli atau tidaknya gitu. Berarti kalau Galeri 24 sendiri ini Pak Asep di ininya ya, di produksinya ya jatuhnya. Iya. Nah, kalau kegiatannya itu sehari-hari itu sebetulnya gimana Pak Asep di produksi? Jadi walaupun kita tergolongnya baru ya, Mas ya, untuk produksi emas batangan ini, cuman secara sertifikasi kita sudah siap, Mas. Kenapa? Jadi sebelum produksi ini jalan, kita benahin dulu nih regulasi-regulasi yang harus kita penuhin. Contohnya regulasi untuk kualitas. Di sini ada ISO 9001, Mas. Ini untuk kualitas apa nih, Pak? Kualitas produk. Emasnya. Kualitas produk, terusnya tuh tentang develop produksi gitu kan. Ini kita dapatkan, alhamdulillah sudah tersertifikasi ISO 9001. Terus bicara produksi, tentu kita ada dampak lingkungan. Limbah. Ada limbahnya gitu kan, ada pencemarannya segala macam. Ya karena kita di wilayah di wilayah kawasan suatu wilayah di DKI Jakarta gitu kan, yang harus menerapkan ya limbah segala macam itu harus terkontrol. Jadi kita registrasi juga, tidak mencemari, Mas. Kita registrasi juga ISO 14001 namanya, Mas. Itu khusus untuk sistem manajemen lingkungan. Jadi itu alhamdulillah udah kita dapetin juga 2 tuh ya, Mas ya. Biasa. ISO 9001, ISO 14001. Terus dalam aktivitas produksi itu juga ada beberapa potensi terkait resiko kerja, kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Nah, di situ kita juga sudah menerapkan ISO 45001. Jadi sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Jadi dari lingkungan juga udah aman, yang kerja juga aman, produknya juga berkualitas, produknya juga berkualitas, ber-SNI, betul. Luar biasa. Nah, kalau Galeri 24 ini sendiri memproduksinya itu emas yang berapa, emas batangannya itu yang berapa gram aja, Pak? Jadi awal mula kita launching tuh untuk istilahnya gold bar ya, emas batangan yang denominasinya besar 250 gram, 500 gram, dan 1000 gram. Itu tahap awal kita produksi itu. Nah, sekarang kita sudah mulai produksi ke yang kecil, Mas. Jadi dari mulai 0,5 gram sampai 100 gram kita sudah bisa produksi sendiri. Gitu. Mulai tahun ini. Nah, kita produksi karena kita sudah dapetin SNI, kita sudah dapetin regulasi ISO, kita produksi nyaman. Teman-teman juga yang kerja nyaman, terus customer nih yang beli produk kita juga aman. Aman apa? Sudah ada jaminan. Jaminan dari kami yang sudah tersertifikasi oleh SNI, oleh ISO segala macam. Mereka beli hanya cukup scan, oh ya, sudah ada lambang SNI-nya gitu kan, berarti sudah terpercaya. Begitu. Nah, next nih tidak hanya 0,5, Mas, sebetulnya. Bocoran sedikit aja nih ya. Kita pengen melaunching 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 gram. 0,05. Iya. Itu harganya berapa itu, Pak? Waduh, 0,05 kalau dihargain kurang lebih berapa ya? 5.000 apa 50.000 ya? 0,005. 5.000 sampai 10.000 lah, Mas. Kalau harga emas ya, kita kan emas bener, Mas. Emas itu, Mas. Sekecil apa itu, Mas ya?
Adalah dia apa sih dimensi kita ada dimensi spesifik mas. Bentuk emasnya nanti akan seperti apa Pak? Sama kotak. Oh kotak Masih juga? bisa kotak. Jadi sama kayak emas yang denominasinya besar, yang 10, yang 25, yang 50 gitu. Jadi nanti di tengah-tengahnya tuh ada logo Galeri 24-nya. Wah. Gitu. Kalau orang lain kan mungkin beli emas ada yang polos gitu kan. Iya Pak, saya pernah tuh beli di salah satu marketplace. Iya, kan? iya. Harganya cuma berapa? 17.000 kalau nggak salah, 0,001 apa 0,005 gitu. Iya. Nah itu dia bulat, terus pas emang saya penasaran kan, Pak. Saya buka, nggak taunya kosong. Cuma ya udah lempengan begitu aja, geng, nggak ada tulisannya, nggak ada apa. Iya, iya. Nah itu kan kalau kayak gitu ngeri juga ya Pak ya. Ngeri mas. Jadi ya kita pengen apa sih mengkonsep emas ini, mau yang kecil mau besar itu punya value yang sama mas. Jadi jangan meremehkan emas kecil, oh nilainya 0,05 berapa ribu sih gitu kan, sedikit. Tapi balik lagi itu tetap emas. Iya, itu ya kan yang terjadi begitu ya Pak ya. Iya, tetap emas. Seandainya emas ini nanti dipalsukan oleh oknum di luar gitu kan, misal ya mas ya, kita sudah ada proteksi gitu. Itu terkait nanti ke brand image-nya kita. Kalau kita udah punya jaminan nih, jaminan produk keasliannya kita, jaminan kadar kita sudah terpercaya 99.99% gitu. Nah kalau untuk ini nih Pak, kalau untuk harga jualnya sendiri tuh gimana Pak? Ya kita kan ngelihat juga kan banyak ya, mas lain selain Galeri 24 ya kan. Betul. Nah itu apakah Galeri 24 ini lebih murah kah, atau mungkin ternyata sama aja? Mungkin kan bisa menjadi pilihan teman-teman generasi emas ya Pak. Iya. Jadi kalau untuk harga ini kan uniknya kita bicara emas ini, harga emas kita nggak bisa monopoli ya mas ya. Yang kita bisa atur itu best practice-nya di produksi. Gimana produksi kita bisa lebih efektif, bisa lebih menurunkan cost produksi, itu secara otomatis bisa menurunkan harga di produk tersebut. Jadi kalau misalkan saya bandingkan nih mas, bandingkan dengan apa sih brand lain lah ya, cukup bersaing lah mas. Harga kita masih lebih terjangkau lah, masih lebih murah lah mas gitu. Lebih murah, lebih dekat juga. Outletnya luar biasa. Ya, itu salah satu keuntungan kita. Terus kalau misalnya nih Pak nih untuk generasi emas, mungkin kan di rumah kadang ada Pak, kita beli emas tapi kita bingung nih jual baliknya gimana. Misalnya kita tiba-tiba butuh uang. Nah ini kalau kita beli emas di Galeri 24, jual kembalinya aman pasti kan Pak? Wah dijamin ya, dijamin, dan harga buyback kembalinya pun tinggi. Udah pasti tinggi. Ya contoh ini mas, jadi cerita tetangga saya gitu kan, dia beli di toko A, terus dia mungkin pulang kampung kali ya, pulang kampung keluar kota gitu, pengen jual tuh si emasnya. Kebingungan dia, tokonya ada di Jakarta. Dia posisi misalkan waktu itu tuh di mana dia, di Makassar. Ini pasti masalah kwitansi. Iya, kan. Akhirnya dibayarinnya rendah kan di sana. Nah itu yang masih terjadi di masyarakat. Masih terjadi. Nah poin plusnya Galeri 24 ini punya banyak outlet mas. Dan juga ada digital juga kan ya. Iya betul. Nanti tinggal cari outlet yang terdekat di mana gitu kan, udah bisa transaksi. Kalau nggak salah, kalau produk Galeri 24 pun nggak usah pakai kwitansi, bisa jual bisa langsung ketahuan. Ya. Nggak kepikiran tuh mau hilang nganyut. Nah ini contoh produknya kita nih mas. Udah bawa salah satu contoh. Ini saya bawa yang 50 gram. Coba. Ya. Jadi cek keasliannya kan tinggal scan aja, udah simple mas. Ini 50 gram beneran nih Pak? Beneran. Kapan lagi kan megang, bagus ya belakang. Nah ini kalau kayak gini tuh bisa dirusak nggak sih Pak? Atau mungkin kan ada aja tuh yang misalnya dia ngeganti emasnya, dipalsuin ya. Dipalsuin. Ini bisa nih Pak digituin? Kita udah nanemin beberapa tingkatan security sebetulnya di kemasan ya mas ya. Kemasan ini ya untuk mitigasi resiko oknum yang tidak bertanggung jawab ini memalsukan emas kita.
Jadi insya Allah Mas aman. Oh tapi udah ada ininya ya Pak ya? Sudah ada barcode, terusnya tuh ada hologramnya juga. Iya, hologram. Terus ada beberapa security yang kita tanamkan lah di situ Mas. Security apa aja tuh Pak? Contoh misalkan ini ada orang mau coba ngerusak, mau dirusak, terus emasnya mau ditukar tuh sama emas, bukan yang sama yang bukan emas. Itu nggak bisa ditempel lagi Mas. Kemasan ini udah rusak. Oh berarti memang dia awal pengemasannya begitu ya Pak ya? Iya, kita pakai blister lah itu nama alatnya. Jadi pressnya tuh benar-benar kuat. Gitu. Berarti udah pasti terjamin ini mah kalau begini ya. Luar biasa ini kalau di. Terus nanti kalau di laser pakai sinar UV dia nanti ada muncul juga Mas. Oh di mana? Di belakangnya. Di sini? Iya. Oh ini tadi yang ini barcode-nya nih guys. Ini ada barcode nih. Kalau misalnya apa teman-teman taruh beli nih, ini bisa dicek di sini ya Pak. Iya. Download aplikasinya kan ada di ini App Store ya. Di App Store ada, Play Store udah ada. Guys. Nanti kalau beli emas ini udah bisa dicek langsung nih dari aplikasinya. Betul. Coba kali ya, kita coba kalau pakai kamera bisa nggak ya? Boleh. Coba kita tes. Ngomong-ngomong nih Pak Asep, selama bekerja di bidang emas ini udah berapa lama Pak? Sambil aku tes ya? Iya silakan. Jadi kurang lebih udah 10 tahun lebih lah Mas. 10 tahun? 10 tahun lebih. Dan menggeluti dunia emas ini sebetulnya asik. Asik dalam artian banyak yang tidak monoton. Harga terus bergerak kan. Terus potensi pasar semakin banyak. Terus minat masyarakat sekarang sudah lebih aware terhadap daripada beli bahan atau beli barang yang consumable, mending beliin emas sebagai alat investasi. Ini tadi aku habis nyoba nih Pak. Iya. Masuknya langsung ke aplikasinya. Jadi nanti download baru bisa ini ya Pak ya. Baru bisa di-scan, baru ya. bisa kelihatan. Jadi benar-benar kalau beli ini ya udah langsung mengandar ya. Ada tuh Pak HP yang begitu juga. Betul. Tapi mau nanya nih Pak, selama berkecimpung di dunia emas, ada nggak sih keluh kesahnya? Kan udah tadi Bapak 10 tahun lebih ya? Iya. Keluh kesahnya apa? Maksudnya dari segi masyarakatnya, dari segi apa susah lah memperkenalkan ini emas loh. Bukan ke keluh kesah, jadi lebih ke tantangan sih Mas sebetulnya. Okay. Jadi tantangan yang dulu emas ini hanya dibeli oleh orang-orang tua, misalkan ya. Generasi milenial ini orang mampu. Orang tua yang mampu lah gitu kan. Mungkin yang orang tua yang kurang mampu wear juga sebetulnya, tapi dia lebih ke mampunya beli perhiasan deh, mampunya beli apa gitu kan yang dipakai gitu kan. Anak-anak yang generasi milenial lah yang kita sebut sekarang nih masih kurang dulu Mas. Dulu masih kurang. Nah tantangan tuh gimana mentransfer minat untuk beli atau untuk investasi emas ini dari semua kalangan, ya kan? Nah, makanya banyak tuh brand-brand lain juga bermunculan. Betul. Cuman balik lagi kan, yang beli juga orang pinter. Kalau orang beli emas tuh udah tergolong orang pinter Mas, karena satu dia tahu investasi, kedua dia tahu produk yang akan dibeli gitu kan. Nah bicara orang pinter ini dia tahu kan mana produk yang bisa menjamin emas yang saya beli ini benar-benar asli, benar-benar kadarnya terpercaya ya. Gitu. Tadi yang dijelasin Pak Asep. Dan dijual kembalinya pun buybacknya lumayan tinggi. Dan gampang juga. Nah ini tadi udah ada juga tuh 9-nya 4 kali. Udah jelas ya Pak Asep ya? Iya. Nih, udah sesuai dengan standar internasional bisa disebut ya Pak Asep ya? Nasional lah Mas, kalau untuk SNI standar nasional Indonesia. Masih nasional. LBMA kita belum Mas. Jadi jadi asosiasi. Tapi kompetitor sebelah udah ya? Di Indonesia ada satu yang sudah. Cuman kan untuk menuju ke situ ada
ada dua cara sebetulnya Mas. Jadi ada full member, itu seluruh produksi sampai ke apa ya, ke supply-nya juga, produknya, bahan bakunya dari mana itu diatur sama mereka. Ada yang afiliasi hanya untuk pengujiannya aja. Kurang lebihnya sama seperti SNI. Metodenya sama seperti SNI. Sama semua. Jadi untuk kadar emas yang tidak murni di bawah 94 kali itu menggunakan metode fire assay namanya. Fire assay itu yang diatur oleh LBMA. Di SNI pun diaturnya sama oleh fire assay. Untuk kemurnian emas di luaran sana di LBMA itu menggunakan alat namanya ICP, Induction Coupled Plasma. Itu untuk menguji kemurnian emas. Oh, untuk kemurnian. Di SNI pun sama pakai. Oh, yang tadi Pak Asep bilang juga ya. Iya. Betul. Jadi sebetulnya secara aturan udah mirip-mirip nih Mas antara SNI dengan LBMA. Karena regulasinya aja mereka di luar seperti apa, punya komunitas kan, refinery yang ada di seluruh Indonesia. Kalau cakupan di SNI mungkin lebih sempit. Kalau Galeri 24 udah SNI semua. Sudah ya, SNI. Dari 1 gram sudah sampai SNI. 1 kilo. Iya, sudah. Dari 0,5 gram. Nomor dari 0,5 Dari 0,5 gram. Nah, kalau yang tadi Pak Asep yang kecil-kecil ini kita lagi mulai. Oh, lagi mulai pendaftaran lah, Mas. Karena BPKB ini cukup ketat untuk mendaftarkan SNI Mas. Dia harus menilai dulu sudah jalan belum produksinya, terus produksinya sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh SNI gitu. Karena Galeri 24 juga menjual produk-produk yang sudah standar yang nasional berkualitas ya, Mas, ya, Pak, betul ya. Saya mau nanya Pak Asep, ini kan kita produk kayak Galeri 24 kan pakainya barcode ya. Ya. Kan ada satu lagi tuh Pak Asep, apa namanya? Certi Eye. Oke. Nah, itu bedanya tuh apa? Apa dari segi keamanannya atau bagaimana Pak Asep? Fungsi yang pertama kita bahas sama. Sertifikat dan kemasan itu untuk mengemas dan mengidentifikasi emas tersebut. Kalau untuk produk ya sama halnya kayak Mas Edza Mas. Mas Edza punya motor, sama-sama motor, yang satu mereknya Yamaha, yang satu mereknya Honda. Fungsi sama, bisa dipakai gitu kan. Sama juga. Nah begitu juga Certi Eye juga dengan sertifikat yang ada di kita sama Mas, nggak ada bedanya. Sebetulnya sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada oh ini kok kurang gitu kan. Nah gimana kita memprotek calon-calon pembeli produknya kita, ya salah satunya dari kemasan ini gitu kan. Betul. Jadi nggak ada beda Mas, sama. Trustednya lah ya. Betul. Pak ya, betul. Saya juga penasaran nih Pak Asep. Nah satu lagi Mas, masalah kemasan. Ini kan kita sudah SNI ya. SNI ini lebih ke referensinya dari ini sih, dari aturan pemerintah kita kan, BSN kan. Dia menerapkan SNI ini, salah satu syaratnya itu harus memenuhi penggunaan konten lokal. Konten lokal. Jadi produk lokal Mas. Produk lokal. Jadi saya spill sedikit. Kalau Certi Eye itu produknya luar. Oh. Kalau produk kita ini ya yang bikin anak-anak bangsa. Gitu. Jadi cintailah produk-produk Indonesia. Betul. Ya kita harus juga mensupport ini ya, apa kreativitas anak bangsa. Orang Indonesia aja mampu kok gitu kan. Kenapa kita harus nyari security di luar, istilahnya gitu. Jadi nasionalismenya Galeri 24 juga tinggi. Iya, tinggi Mas. Aduh, tapi dunia emas ini kan sebetulnya bukan dunia yang banyak orang ingin ikuti ya Pak Asep ya. Banyak orang ingin menyelam lebih dalam. Saya mau nanya, kenapa Pak Asep masuk ke dalam dunia ini? Apa sih yang bikin Pak Asep tertarik dengan dunia emas ini? Satu itu Mas, yang tadi saya bilang, tantangannya banyak. Jadi emas ini tidak monoton. Beda halnya kalau misalkan saya menggeluti, misal saya kuliner ya Mas ya, saya menggeluti kuliner gitu.
kuliner mau berbagai macam gitu kan, sama aja dimakan, diminum gitu kan. Cuman emas ini kan yang itu yang saya bilang ahli fungsi. Dari mulai investasi awalnya sekarang bisa dijadikan untuk souvenir, cindera mata, dan identik dengan kayak tadi Mas Eza misalkan buat mas kawin lah, iya, buat betul, mahar gitu kan. mahar. Dan juga harganya tuh ya luar biasa, Mas. Salah satu ya orang tua saya ya dulu ngomong juga, ya kalau pengen investasi kamu belilah tanah, misalkan beli properti, aset, atau beli emas. Nah, dua itu kan yang sangat kuat untuk apa ya? Sekarang kan inflasi lah apa segala macam itu bisa tahan lah. Salah satunya di emas. Nah, itu sebetulnya kalau saya ya Pak Asep, kalau saya sendiri ini untuk generasi emas juga, kalau saya pribadi itu diajarkan oleh orang tua saya, beli emas itu bukan hanya untuk investasi, ya, tapi untuk penjaga harta. Betul. Agar tidak terkena tadi itu inflasi, ya kan, dan lain sebagainya, dan emang lebih aman. Dan kalau menurut saya ya bukan untuk menutup kemungkinan kita untuk membeli aset ya, betul, kayak rumah atau yang lain sebagainya, tapi emas ini lebih mudah untuk didapatkan. Karena itu Mas, jadi kenapa saya terjun menggeluti dunia emas ini? Emas ini tidak bisa diperbaharui. Beda, gimana? Tidak bisa diperbaharui. Beda cerita dengan misalkan tambang, hasil tambang lain ya. Kita bicara minyak, batu bara. Itu kan ada proses pelapukan sampai terbentuk endapan segala macam. Tapi kalau emas ini ya di alam misalkan hanya 10%-nya, ya sudah. Cuman ada segitu-gitu toknya, nggak bisa dibikin lagi. Lama lagi itu pengulangan. Nggak bisa. Sudah satu unsur tunggal, ya makanya disebut aurum kan, istilah aurum, namanya AU kan, simbolnya AU, aurum. Dia punya BJ, punya karakter spesifik. Itu nggak bisa diperbaharui di alam. Jadi kalau misalkan dalam satu wilayah kandungan emasnya habis, ya sudah. Selesai. Makanya harganya stabil. Turun dikit naik lagi, turun dikit naik lagi. Nah, bisa dibilang naik tuh, bisa dibilang harga emas naik terus atau stabil, Pak? Pasti naik terus, Mas. Karena itu saya bilang ini beberapa negara kan berbondong-bondong apa ya? Ya ngambil emas di alam lah, yang ngumpulin nih hasil-hasil bumi untuk diolah jadi emas batangan yang mereka simpen. Karena ya itu yang saya bilang, emas ini satu terbatas, tidak bisa diperbaharui. Jadi ya orang-orang juga hukum pasar nih Mas, akhirnya semakin banyak yang mencari berburu emas, harga juga semakin melambung. Kalau produk ini banyak di pasaran bisa menjatuhkan harga kan. Iya betul. Apalagi jadi mudah dijangkau ya. Iya. Karena emang ya kalau bagi saya emang ya yang paling gampang dibuat untuk investasi ya Mas, karena gampang banget kita dapat di mana-mana juga ada. Iya. Nah kira-kira kan yang tadi saya bilang, saya bisa beli di mana-mana, saya bisa beli produk apapun ya tentang emas. Kenapa saya harus beli ini? Beli produk Galeri 24. Jadi yang pertama nih teman-teman emas menilai beli emas itu sekarang nggak mahal. Ada yang tadi saya bilang Galeri 24 punya produk 0,5 gram, bahkan nanti ada yang 0,05, bahkan ada lagi yang 0,001, nanti ada yang lebih kecil lagi. Nah itu kan berarti terjangkau. Kantong mahasiswa aja bisa lah ya Mas ya, bisa untuk beli emas gitu kan, daripada beli jajan gitu kan, beli bakso, bisa beli emas. Iya, 0,00 iya, itu murah. Itu salah satu faktor kenapa kita beli di Galeri 24 ini, karena variasi gramasinya banyak. Terus yang kedua, kita juga ada Mas produk custom. Produk custom kita ada beberapa yang sudah jadi daya tarik nih Mas di luaran. Udah banyak daya tarik. Nah itu juga bisa jadi alternatif kita untuk belajar membeli emas, belajar ngumpulin emas, nabung emas. Kalau produk custom kan biasanya kayak Mas Eza nih suka karakter, sekarang mau ada film Transformer ya. Wah saya pengen cari deh emas batangan yang modelnya ada simbol-simbol
yang kita yang kita suka gitu, kayak Transformer gitu kan. Kita bisa gitu. Kita bisa buat juga Galeri 24. Bisa bikin juga. Luar biasa emang Galeri 24. Memang menyediakan kebutuhan Anda dalam bidang emas. Karena kita udah sempat juga ngobrolin tentang custom perhiasan di episode 2. Iya. Tentang cincin nikah gitu. Jadi cincin nikah kalau custom sama kita yang punya cuman ya teman-teman yang beli itu. Gak ada lagi di dunia itu. Di kita bisa itu Mas gitu. Emang semuanya ada. Itu untuk pengerjaannya lama Pak? Enggak, sebentar kok Mas. Jadi kalau misalkan bicara produksi, karena kita sudah mulai in-house produksi sendiri nih, mulai tahun ini Mas. Kita handle sendiri produksi dari mulai awal sampai pengemasan. Jadi itu masih bisa dibicarakan. Kalau produksinya Galeri 24 sendiri udah berapa lama? Baru tahun ini Mas. Baru tahun ini kita semuanya udah punya sendiri ya? Sudah. Ya? Dari mulai alat yang mumpuni, yang tadi saya bilang di awal, kita sudah sertifikasi beberapa SNI, ada 1 SNI dan beberapa ISO. Kita udah punya personil yang handal juga. Jadi tunggu apa lagi untuk generasi emas untuk beli Galeri 24, terpercaya, terjangkau, SNI juga, nasionalis banget karena kreativitas anak bangsa juga ya. Betul. Ada di dalam sini ya kan. Sedikit lagi katanya mau LBMA juga. Amin. Amin ya Pak ya, amin ya. Mungkin kata-kata penutup dari Pak Asep untuk teman-teman generasi emas agar bisa melek investasi. Masalah mindset ini. Iya. Iya, jadi bicara emas ini tidak hanya untuk ajang investasi bagi era sekarang ya. Jadi kita mulai untuk berinvestasi emas ini bisa dari mulai gramasi yang kecil. Jadi jangan tertanam mindset emas itu mahal, karena mahal itu balik lagi kantong orang kan beda-beda Mas, beda-beda gitu. Jadi belilah emas sesuai dengan kantongnya kita. Ada opsionalnya kok, kita ada 0,5, ada 0,05 pun ada gitu. Atau kita bisa ada tabungan emas digital ya Mas. Ada juga kita sesuai dengan kantong. Jadi emas itu nggak mahal, emas itu murah. Tergantung mindset kita. Itu aja sih Mas. Mungkin menurut saya semuanya itu tergantung kita mau atau tidak. Betul. Karena emas ini adalah hal yang sangat gampang, mudah untuk sebuah investasi. Iya. Tinggal kitanya aja mau apa enggak. Yang tadi dari dikit lagi akan ada yang 5 ribuan ya Pak. Emas cuma 5 ribuan masa. Di bawah 5 ribu malah. Kembali beli minum air putih, udah bisa beli emas tuh. Kita bawa emas sekarang. Oke deh Pak Asep. Mungkin sekian aja untuk podcast kali ini. Makasih banyak Pak Asep. Siap, sama-sama juga Mas. Pak Asep ini benar-benar sibuk ini dia. Bahaya nih, waktunya ini mahal banget ini. Kalau kesini bisa ntar emasnya nggak ini lagi nih, nggak dilihat Pak Asep. Waduh bahaya ini. Jadi makasih Pak Asep sekali lagi. Sama-sama Mas Reza. Podcast kita ini. Makasih juga udah sharing-sharing banyak hal ini. Siap. Edukasi yang saya mungkin tadi juga ada beberapa yang wah ternyata seperti itu ya caranya. Oke deh, galerian semuanya, generasi emas, terima kasih udah nonton podcast kita kali ini. Tunggu podcast kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, komen dan like-nya untuk kasih tahu ke teman-teman kalau edukasi emas ada di sini. Makasih semuanya.